Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas mobile game ya, bersama saya Sirik Hamkom. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dari mobile game, kemudian nanti ada tujuan pembelajaran mata kuliah ya, sampai dengan nanti penjelasan mengenai overview dari software Unity 3D yang nanti akan kita gunakan pada mata kuliah mobile game. Oke, untuk penjelasan mengenai mata kuliah mobile game ini adalah merupakan mata kuliah reguler, atau artian adalah bukan mata kuliah KBK maupun mata kuliah project. Dengan kata lain, mata kuliah ini ada UTS dan ada UAS-nya dengan regulasi seperti ini ya. Pertemuan 1 sampai dengan 6 disampaikan dengan metode ceramah, kemudian di dalamnya juga ada metode diskusi dan praktikum. Jadi mata kuliah ini adalah 3 SKS, di mana 2 SKS-nya adalah untuk penjelasan secara teoritis ya, perkuliahan, kemudian 1 SKS-nya adalah digunakan untuk praktikum ya. Nanti di pertemuan 7 ada review materi atau quiz, kemudian pertemuan 8 UTS, dilanjutkan dengan pertemuan 9 dan sampai dengan 14, dimana nanti di pertemuan 13 akan diadakan pengumpulan desain atau aplikasi game sederhana yang sudah dibuat oleh kelas ini ya. Tentu saja lah tugasnya adalah berkelompok ya, dengan mungkin nanti mekanismenya apakah dimulai dari pertemuan ketiga atau mungkin pertemuan setelah tes, nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk buku-buku panduan yang digunakan pada mata kuliah mobile game ini adalah, untuk buku panduan utamanya atau referensi utamanya adalah buku karangan Winarno, Edi Winarno tahun 2015 dengan judul Membuat Game Android dengan Unity 3D, terbitan PT Alex Media Komputindo. Kemudian ada referensi pendukung, bukunya Andita Nugroho tahun 2012, Cara Mudah Membuat Game di Android. Kemudian ada bukunya Baskoro Arya Pranata tahun 2015, yaitu Mudah Membuat Game dan Potensi Finansialnya dengan Unity 3D. Oke, ini penjelasan dari mata kuliah mobile game di pertemuan pertama. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari mobile game itu sendiri, kemudian tujuan pembelajaran, jenis-jenis atau genre dari game berbasis mobile, overview dari Unity 3D, dan juga apa saja yang dibutuhkan dalam membuat game. Oke, next. Oke, tadi di awal sudah saya singgung sedikit mengenai deskripsi dari mata kuliah mobile game, yaitu ini lebih jelasnya, untuk mata kuliah ini adalah bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah MKK atau keilmuan dan keterampilan. Jadi diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini nanti mahasiswa bisa ya membuat atau merancang sebuah game, walaupun masih skupnya masih sederhana, tapi tujuan yang diinginkan pada mata kuliah ini bisa tercapai. Itu lebih ke arah keilmuan dan keterampilan. Kemudian mata kuliah adalah mata kuliah reguler. Tadi juga sudah saya sampaikan ada UTS dan UAS-nya. Nah, untuk deskripsi dari mata kuliah mobile game, yaitu berisi materi teori dan praktik yang dapat memberikan pemahaman tentang proses pembuatan game mobile sederhana yang nantinya dapat dikembangkan lebih luas lagi
oleh para mahasiswa. Mungkin dengan cara mengikuti forum-forum diskusi online ya, Unity 3D, mengikuti kursus, atau mungkin beli buku dengan autodidak, dia beli buku, atau juga yang sekarang lagi ngetren ya, bisa ikut atau bisa cari channel-channel YouTube yang membahas tentang bagaimana membuat sebuah game dengan Unity 3D. Itu banyak sekali ya, silakan nanti bisa dikembangkan untuk membuat game ya, mungkin yang skupnya sederhana, mungkin ada juga yang sudah mulai menengah, atau bahkan nanti bisa sampai ke advance. Nah, tujuan dari mata kuliah mobile game ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan bisa memahami ya, memahami penerapan dari mobile game ya, mulai dari ya, memang di sini adalah platformnya adalah Android, dan nanti bagaimana cara instalasinya, bagaimana cara penggunaan software-softwarenya ya, dan juga nanti pada saat misalnya sudah jadi akan di-upload ke Play Store misalnya, ataupun mungkin hanya digunakan secara pribadi. Yang kedua, memahami teknologi mobile game ya, perkembangan teknologi mobile game saat ini. Nanti juga saya jelaskan mengenai genre atau berbagai jenis dari mobile game itu ada apa saja, nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah, mungkin ini tujuan paling utama adalah diharapkan bisa ya, diharapkan bisa membuat sebuah game ya berbasis mobile atau Android ya, sederhana, mungkin sampai ke level menengah ya, paling enggak beberapa kelompok bisa membuat game yang berbeda-beda. Ada yang mungkin membuat game action, ada yang membuat game misalnya adventure dan sebagainya. Baik, lanjut kita ke genre ya, atau jenis-jenis mobile game. Di sini ada 7 genre mobile game, mungkin di luaran masih banyak juga yang termasuk dalam jenis-jenis mobile game. Di sini saya akan menjelaskan, yang pertama adalah real time strategy, yaitu game yang berkaitan dengan peperangan ya, tapi juga strategi membangun sebuah negara. Jadi player di sini adalah menjadi seorang pemimpin, entah itu raja, presiden, perdana menteri misalnya. Dia harus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di negaranya, sumber daya alam yang ada di negaranya untuk dikelola dengan baik, dan juga nanti membuat pertahanan yang bagus jika ada musuh yang menyerang. Nah, ini adalah real time strategy ya. Contoh gamenya cukup banyak, kita tahu ada misalnya Age of Empire, kemudian Warcraft, kemudian ada juga Rise of Nation ya, ini contoh game RTS. Yang kedua, first person shooter, ini adalah game tembak menembak ya. Ini juga termasuk game yang cukup digemari di Indonesia. Kita tahu ada Point Blank, ada Duke Nukem 3D, ada Quake Blood dan sebagainya. Yang ketiga, role playing game. Nah, ini berkaitan dengan karakter hayalan ya, yang ada di mobile game, yang ada di mobile atau Android. Karakter hayalan, mungkin di sana bisa ada monster-monster, ada mungkin misalnya ada superhero dan sebagainya. Contoh game jenis ini kita tahu ada yang namanya Lord of the Ring, kemudian Final Fantasy, sampai dengan Ragnarok ya. Yang keempat, live simulation game. Sesuai dengan namanya, game ini adalah mensimulasikan kehidupan manusia. Jadi di sana seperti layaknya seorang manusia, dia bekerja, ya, berangkat ke kantor, kemudian berbelanja, seperti layaknya kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh game yang genre ini adalah kayak misalnya Sim, ya, Sim Life, ada juga misalnya
yang disebut dengan Second Life dan seterusnya. Oke, kemudian ada vehicle ya, vehicle simulation atau simulasi kendaraan. Di sini bisa pesawat, kereta, bis, mobil, ya mungkin ada juga apa ya, kapal selam ya dan sebagainya. Jadi lebih ke arah simulasi ya, simulasi bagaimana cara mengendari kendaraan tersebut. Di sana ada tombol-tombol, kayak misalnya di pesawat ada tombol-tombol yang harus diketahui, kalau di kereta juga seperti apa. Jadi ini adalah game-game simulasi. Kemudian ada action game dan juga ada adventure game. Nah, ini merupakan banyak sekali genre mobile game yang saya yakin kalian semua sudah ya sering ya memainkan game-game seperti ini. Kita tahu game-game yang sedang booming ya saat ini, ada Mobile Legend, ada Age of Empire ya, Ragnarok, ada juga Point Blank tadi ya dan sebagainya. Mungkin ada juga yang sport ya, ada yang balap mobil, balap motor, main bola dan sebagainya. Itu juga termasuk berbagai jenis game yang sering dimainkan oleh kita semua. Oke, kemudian Unity 3D ya. Kenapa kita menggunakan software Unity 3D? Ya, kita ketahui bahwa Unity 3D adalah termasuk ke dalam game engine ya. Nanti kita ketahui ada tidak hanya Unity 3D saja yang termasuk ke dalam game engine, kita bisa lihat nanti ya. Kita lihat dulu di sini overview kepada Unity 3D-nya. Unity 3D ini adalah sebuah game engine yang dibangun pada tahun 2004 oleh David Helgesen ya. Kemudian ada Nicholas Francis dan Joachim Ante di Denmark ya, kotanya Copenhagen. Kemudian diluncurkan setahun kemudian tahun 2005. Unity 3D sangat populer di kalangan developer karena engine-nya yang sangat mudah digunakan dan juga ringan ya. Nanti kita juga bisa lihat spesifikasi dari PC atau laptop yang bisa digunakan untuk merancang atau membuat game menggunakan engine Unity 3D. Kelebihan dari Unity 3D ini adalah efektif ya. Di sini efektif artinya bisa dikatakan lebih ke arah spesifikasi tadinya ya, spesifikasi yang dibutuhkan, kemudian multi platform ya. Jadi tidak hanya bisa dijalankan melalui mobile, tapi dengan adanya simulator bisa dijalankan melalui PC atau laptop, kemudian juga berbagai jenis sistem operasi ya, multi platform. Asset store-nya juga memadai, jadi kalau misalnya beberapa update terbaru softwarenya itu sudah langsung tersedia di websitenya. Mudah digunakan, tadi juga sudah saya sampaikan, ada di sini engine-nya adalah sangat mudah digunakan ya bagi para developer, makanya termasuk dalam game engine yang cukup populer ya di kalangan para developer. Dan juga yang perlu dilihat di sini adalah dokumentasi yang lengkap, library-nya lengkap, kemudian juga berbagai jenis karakternya juga tersedia ya, mau background, sound ya, teks itu sudah disediakan. Nah, nanti apa saja yang dibutuhkan dalam merancang sebuah game ya. Ini kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk bikin game tanpa harus nyiapin. Jadi kalau mau perang kita harus siapin dulu nih senjata atau perbekalannya ya kan. Nah, di sini ada yang pertama adalah background. Background gamenya bisa kita buat ya, dengan Photoshop, dengan GIMP dan lain-lain, dengan format filenya adalah JPG ya. Yang kedua adalah storyboard atau ceritanya atau skenario-nya ya. Kita bikin game misalnya adventure ya, petualangan. Nah, itu kan harus perlu ada cerita, perlu ada skenario, bagaimana level 1 seperti apa, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk teks. Nah, kita dalam bentuk teks ini bisa menggunakan software
Office ya, Microsoft Office Word misalnya, Notepad dan sebagainya yang dalam bentuk teks. Yang ketiga adalah musik atau audionya atau sound ya, bisa kita buat dengan salah satu software namanya Fruity Loop yang menghasilkan MP3 ya untuk format filenya. Jadi tinggal cukup dipanggil saja di Unity 3D-nya, yang penting sudah kita siapkan. Karakter 3 dimensi bisa menggunakan 3D Max, Blender. Kalau 3D Max berarti format filenya adalah 3ds ya. Nah, ini cukup nanti tinggal dipanggil saja atau bisa di drag saja ke dalam Unity 3D. Karena Unity 3D ini termasuk dalam software yang drag and drop ya, cukup mencari filenya, source filenya kita tinggal tambahkan di dalam window atau main windownya ya, layar utamanya. Nah, untuk softwarenya ini kalian bisa cari di internet ya. Saya sudah cantumkan di sini link URL-nya Unity 3D ya, Unity 3D-nya, kemudian ada JDK, Java Development Kit ya, berupa Java SE-nya, kemudian ada SDK ya, Software Development Kit-nya juga sudah ada. Atau nanti juga saya share ya, mungkin biar kalau ada yang kesulitan mencari, saya akan share di LMS ya, di learning.nusamandiri.id. Saya tampilkan di sana link Google Drive yang sudah, karena saya sudah download sebelumnya ya, tinggal nanti kalian bisa mendownload dari link Google Drive yang sudah saya siapkan. Oke, ini sistem requirement-nya ya. Mungkin yang punya laptopnya ada yang misalnya Apple ya, misalnya pakai Mac, Macintosh, ada Windows. Untuk Windows 7, 8, 10 dengan 64 bit, minimal adalah 4 GB RAM-nya ya. Rekomendasinya adalah 8 GB. Untuk 2 GB adalah available disk-nya. Jadi minimal yang tersedia di hard disk-nya ya, penyimpanannya ada 2 GB karena cukup besar. Ya, untuk Macintosh ya, Mac OS-nya 10 ya, kemudian atau lebih tinggi, ini juga sama, RAM-nya 4 GB, rekomendasinya adalah 8 GB ya, bersama yang punya sistem operasi Linux ya, atau juga yang sistem operasinya Chrome ya, itu juga ada spesifikasi atau requirement-nya. Jadi yang dibutuhkan supaya Unity 3D-nya bisa diinstal, JDK-nya bisa diinstal, kemudian SDK-nya juga bisa diinstal, bahkan tidak hanya diinstal seharusnya, tapi bisa dijalankan ya. Karena kalau spesifikasinya di bawah dari ini, otomatis menginstal saja kadang-kadang sudah ditolak ya, karena sudah tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, jadi ini tadi di awal juga saya singgung mengenai game engine ya. Kita bisa lihat selain Unity 3D ada game engine, itu apa saja ya. Ada CryEngine, Construct ya, ada Construct 2 ya. Game Maker Studio, RPG Maker, Unreal, Luminous Studio, Crystal Tool ya. Ini beberapa contoh game engine yang sebenarnya tidak hanya Unity 3D saja, jadi masih banyak. Mungkin nanti ada juga yang memang sudah familiar dengan Construct ya, Construct 2 ya, atau Construct 2, bisa menggunakan atau bisa bikin gamenya dengan Construct 2 karena sudah familiar, dia sudah sering menggunakan misalnya ya. Jadi kenapa direkomendasikan Unity 3D di Marketplace ini adalah karena menyediakan versi gratisnya ya, ada versi, bahkan ada versi student, ada versi personal gitu ya, yang cukup memudahkan bagi para pemula. Nah, di aset ini tersedia antara lain bentuk karakter, tampilan peta, script, dan juga dokumentasi yang lainnya. Oke, demikian untuk video atau pemaparan pertemuan pertama ini. Nanti saya di pertemuan berikutnya atau
di hari berikutnya saya siapkan untuk video instalasi Unity 3D, kemudian instalasi Java ya JDK-nya, dan juga instalasi SDK-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Terima kasih perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.